negeri yang disebut Zamrud Khatulistiwa ini, kita diajarkan untuk bangga pada keberagaman. Kita diajarkan bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan yang utuh bernama Indonesia. Namun, di ujung barat dan timur negeri ini, ada dua wilayah yang kisahnya tak pernah benar-benar tenang. Dua wilayah yang sering disebut, tapi jarang benar-benar didengar. Aceh dan Papua. Aceh, tanah yang sakral. Tempat di mana Islam pertama kali menyapa bumi Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam pernah menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Berdaulat, berdagang, dan berperang dengan penuh kehormatan. Mereka tak pernah tunduk pada Belanda. Mereka melawan dengan darah dan doa. Dan ketika Republik Indonesia lahir, Aceh membuka tangannya dengan ikhlas, menyumbangkan emasnya untuk membeli pesawat pertama bagi bangsa ini, memberikan pelabuhannya, dan membuka pangkuannya bagi perjuangan kemerdekaan. Namun setelah perang usai, setelah Indonesia berdiri, Aceh merasa janji-janji itu tak ditepati. Janji untuk otonomi, untuk menghormati syariat, untuk keadilan. Semuanya perlahan hilang dalam hiruk-pikuk politik pusat. Maka lahirlah perlawanan. Bukan sekadar amarah, tapi kekecewaan yang menumpuk selama puluhan tahun. Gerakan Aceh Merdeka berdiri bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa Aceh tidak ingin dilupakan. Puluhan tahun perang gerilya berkecamuk, rakyat menderita, desa-desa hancur, anak-anak kehilangan orang tua. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap menyala. Semangat untuk menentukan nasib sendiri. Perjanjian Helsinki 2005 membawa damai, tapi tidak serta-merta memadamkan bara itu. Karena di hati sebagian rakyat Aceh, kata damai belum tentu berarti bebas. Mereka tetap percaya, kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya bisa hidup makmur, adil, dan tanpa intervensi kekuasaan yang jauh di Jakarta. Beranjak ke ujung timur, Papua, tanah yang begitu kaya, dengan pegunungan yang menjulang, hutan yang tak terjamah, dan laut yang menyimpan kehidupan. Namun di balik kekayaan itu, ada kisah yang getir dan menyayat hati. Tahun 1969, melalui apa yang disebut PEPERA, Penentuan Pendapat Rakyat, Papua resmi dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Namun banyak yang tahu, pemungutan suara itu tidak adil. Bukan satu orang satu suara, melainkan hanya segelintir tokoh yang dipilih untuk mewakili ratusan ribu rakyat. Dan sejak saat itu, Papua hidup di antara dua dunia, antara menjadi bagian dari Indonesia, atau berdiri sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Di jalan-jalan Jayapura, di kampung-kampung pegunungan Wamena, hingga ke ruang sidang PBB, suara itu masih terdengar. Papua ingin menentukan nasibnya sendiri. Namun suara itu sering dibungkam. Media dilarang masuk, aktivis dibungkam, dan rakyat seringkali hanya punya satu pilihan, diam atau hilang. Di tanah yang kaya akan emas, rakyatnya hidup miskin. Di wilayah yang disebut surga, banyak anak meninggal karena gizi buruk dan kekerasan. Ironi yang begitu nyata, namun jarang benar-benar diperbincangkan di ruang publik nasional. Papua bukan hanya bicara tentang politik, tapi tentang harga diri, tentang kemanusiaan, tentang hak untuk hidup damai di tanah sendiri. Bertahun-tahun, negara mencoba menutup telinga. Namun suara-suara itu tidak pernah mati. Di Aceh, di Papua, suara itu hidup dalam nyanyian, dalam doa, dalam bisikan ibu-ibu kepada anaknya. Ketika tentara pergi, ketika senjata disimpan, suara itu tetap bergetar di udara. Karena ia bukan sekadar tuntutan politik, tapi jeritan jiwa manusia yang menuntut keadilan. Setiap kali seseorang menyebut kata merdeka, dunia seakan berhenti sejenak. Ada yang takut mendengar, ada yang marah, tapi ada pula yang menangis. Karena mereka tahu, kata itu bukan sekadar slogan. Itu adalah panggilan dari hati yang telah lama terluka. Kini, dunia mulai kembali memperhatikan. Di forum-forum internasional, isu Papua muncul lagi. Di Aceh, generasi muda mulai bertanya, apakah damai yang kita miliki benar-benar milik kita sendiri? Namun di balik luka, selalu ada harapan. Aceh membangun dengan semangat baru.
Papua melahirkan generasi muda yang berani bicara. Mereka tidak ingin hidup dalam kebencian. Mereka hanya ingin diakui bahwa mereka setara, bahwa mereka berhak menentukan masa depan mereka. Kemerdekaan tidak selalu berarti memisahkan diri. Kadang, kemerdekaan berarti memiliki kendali atas hidup sendiri, memiliki hak untuk berbicara tanpa takut, memiliki kesempatan yang sama, dan dihormati sebagaimana manusia seharusnya. Selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada darah yang tumpah di tanah sendiri, selama rakyat masih menangis karena kebijakan yang buta hati, suara kemerdekaan itu tidak akan pernah hilang. Ia akan terus hidup di hutan-hutan Papua yang hijau, di masjid-masjid Aceh yang khusyuk, di lautan, di gunung, dan di dada setiap orang yang masih percaya bahwa kebebasan adalah hak setiap manusia. Aceh dan Papua, dua nama yang berbeda, namun diikat oleh satu hal yang sama, keinginan untuk hidup bermartabat di tanah sendiri. Dan mungkin suatu hari nanti, entah dalam bentuk negara, entah dalam bentuk kesepakatan baru, kita akan benar-benar memahami arti kemerdekaan sejati. Bukan sekadar bebas dari penjajahan, tapi bebas dari ketidakadilan, kebohongan, dan keserakahan. Suara itu masih terdengar, pelan tapi pasti. Kadang dalam nyanyian, kadang dalam air mata, kadang dalam doa yang terbisik di malam sunyi.